Baik, kita mulai saja ya pada sore ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Oktober, senang sekali saya dapat berjumpa dengan hadirin sekalian dalam workshop media belajar daring yang diadakan oleh Pusat Studi Kecerdasan Digital PSKD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk tema workshop pada sore hari ini adalah media pembelajaran online menggunakan aplikasi Kahoot. Sebelumnya, perkenalkan saya Betty Nurhayati akan berperan sebagai MC sekaligus moderator dalam workshop sore hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD, yang terhormat Ketua PSKD Prof. Alimatul Kiptiah PhD, dan yang saya hormati narasumber kita, dosen UIN Sunan Kalijaga, Bapak Anggi Jatmiko, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga dan peserta yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama dan diberi kesehatan untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia membagikan ilmunya dan kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan kesediaan menyimak workshop pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya sampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti, yaitu penjelasan dari narasumber. Yang ketiga, nanti praktek diikuti tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, tata tertib dalam webinar ini adalah yang pertama, mikrofon mohon di-mute saat narasumber sedang menyampaikan materi. Yang kedua, peserta boleh bertanya secara interaktif pada saat tanya-jawab atau melalui kolom chat. Dan yang terakhir, link evaluasi dan e-sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka workshop pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sore hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti dengan tema workshop media pembelajaran online menggunakan Kahoot, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anggi Jatmiko. Saya perkenalkan, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dan saat ini berada di Divisi Penelitian di Pusat Studi Kecerdasan Digital UIN Sunan Kalijaga. Nah, tak perlu lama-lama lagi, kepada Bapak Anggi Jatmiko, waktu kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak Anggi. Oke, baik, terima kasih. Cek dulu, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, saya awali. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi semuanya. Ya, walaupun sudah sore, Pak. tapi semangat pagi ya. Mungkin selamat sore, tapi ini semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, walaupun ini udah sore ya, mungkin sebagian wilayah juga sudah menjelang maghrib, tapi semangat kita kan tetap semangat pagi. Oke, sebelumnya, yang terhormat, Dekan Fakultas Dakwah dan sejajarnya, yang terhormat Ketua PSKD, ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian seluruh panitia, dan Bapak Ibu semuanya, ya teman-teman audiens yang kami banggakan. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi ya, di seri yang ketiga ini, tentang workshop media pembelajaran ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana mengelola Google Form, ya kan Google Form. Kemudian minggu kemarin kita masih hangat-hangatnya kita belajar tentang quizzes. Nah, kali ini, giliran saya di sini ingin ya kita ingin, ini bukan
tutorial, tapi kita belajar bareng-bareng ya, bagaimana kita membuat media pembelajaran berupa kuis, ya nanti kita menggunakan yang namanya aplikasi Kahoot. Nah, Kahoot mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, Kahoot, karena di masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi daring yang sebetulnya sudah ada sebelumnya, tapi booming-boomingnya baru akhir-akhir ini ya, seperti Zoom, ada Google Meet, ada Quizzes, ada Classroom, kemudian ada Moodle, LMS yang lainnya, kemudian ada Quizzes ini juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan belajar bareng bagaimana membuat media pembelajaran berupa kuis di sini menggunakan yang namanya aplikasi Kahoot. Oke, tidak berlama-lama ya, nanti kita akan belajarnya mungkin nggak akan lama-lama, maksimal mungkin sampai jam berapa ya, jam 5 mungkin kita sudah selesai ya. Kasihan mungkin di tempat-tempat lain karena audiensnya dari berbagai wilayah di Indonesia, mungkin bahkan kalau kita sampai pentok jam 5:30 ada yang sudah istilahnya manjing azan maghrib, nah nanti takutnya telat sholat maghribnya kayak gitu. Oke, terima kasih, tidak perlu panjang lebar. Di sini saya akan menunjukkan sih bagaimana sih Kahoot itu bekerja, ya kan? Bagaimana sih aplikasi Kahoot itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring dalam penggunaan kuis. Oke, di sini saya minta Bapak Ibu semuanya siapkan handphone ya, atau siapkan device lain selain yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya di sini. Kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom-nya menggunakan HP, silahkan siapkan laptopnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, silahkan siapkan HP-nya, handphonenya ya, yang di situ terkoneksi dengan internet dan bisa menggunakan atau membuka browser. Ya, silakan disiapkan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau enggak ya nanti bisa menggunakan tab selanjutnya, tapi nanti harus pindah tab karena harus menyimak soal dan menjawab pertanyaan kayak gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kalau udah siap, mana dong minta jempolnya? Yuk. Jempol virtual dong. Oke, Reaction. Oke, siap. Baik, terima kasih. Nampaknya udah sebagian besar udah siap ya. Oke, saya izin share screen ya semuanya. Oke. Bapak Ibu semuanya, silahkan Bapak Ibu semuanya buka browser atau menggunakan aplikasi Kahoot yang sudah ada. Kemudian ketikkan www.kahoot.id. Kemudian masukkan PIN-nya 5807672. Kemudian masukkan username-nya atau nama Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan ditunggu. Bentar ya Pak. Oh, udah banyak nih yang gabung. Ya, ditunggu ya. Tambah lagi yuk. Mari Bapak Ibu silakan bergabung.
ke Kahoot-nya ya Pak ya. Terus masukin Ya. kodenya ya. Kahoot.it, masukkan PIN-nya, kemudian masukkan namanya masing-masing. Baik. Oke, simulasi aja nanti 30 kita mulai ya. 30 peserta kita mulai. Oke, ini baru 27. Mari Bapak Ibu, silakan bergabung. Oke, udah 30. Oke, jadi Ya, udah diskusinya ya Bapak Ibu semuanya. Nanti pertanyaan akan muncul di layar Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya bisa menjawabnya menggunakan device yang digunakan untuk login. Ya, bisa HP atau mungkin laptop Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai ya. Ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Yang menjawab benar ada 9 ya. Oke, langsung next ya. Ini pertanyaan kedua. Oke, jadi di sini Bapak Ibu nanti cepet-cepetan dan yang jawab benar nanti skornya akan tertinggi seperti itu. Oke, soal kedua. Hanya 6 ya yang benar. Kita lanjut. Ini klasemennya udah bergeser. Oke, soal ketiga. Ya 3 yang benar. Oke, nggak apa-apa. Lanjut soal keempat. Soal keempat. Mari dijawab. Waktu habis. Agak susah ini Pak. Lanjut, kita lanjut dulu ya. Ini klasemennya udah bergeser-geser ini. Oke, lanjut ke 6. Ternyata cuma 3 orang. Lanjut, udah mau selesai kok.
10 soal ya Pak ya? Ya, 10 soal. Ini juga matematika lagi nih. Jadi Bapak Ibu, jawab. Ya, waktu habis. Wah, kalah semennya. Oke, ini true or false ya. Ya. Nah, jika hari ini adalah hari ini, maka 5 hari yang lalu adalah true atau false. Ya. Next. Wah. Yo. Ini adalah logo Windows Jaga. Masih ada yang salah. 31 orang. Apa? Satu lagi. Oke, ini kayaknya lagi yang terakhir ya. Terakhir, yuk. Penentuan yuk. Ya. Kali juga di besar atau tengah. Wah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah selesai ya ini ya. Kita lihat klasemennya. Podium pertama. Oh, nomor 3 dulu, Okta. Dan siapa yang pertama? Ya. Fitra. Oke, kita ucapkan selamat ya. Jadi kita ucapkan selamat. Oke, terima kasih ya bagi semuanya. Ini adalah simulasi ya, simulasi bagaimana Kahoot itu bekerja. Oke, alhamdulillah sangat menarik memang ini untuk pembelajaran ya, terutama untuk memecah ya, atau kalau dalam istilahnya ice breaking ya, memecah kebuntuan, memecah apa ya namanya, kebekuan di dalam kelas, baik itu kelas daring maupun luring, karena kita bisa praktekkan ini secara daring maupun secara luring. Oke, Bapak semuanya, di sini kita langsung praktek saja ya, bagaimana sih cara membuatnya, kuis-kuis seperti itu. Nah, kita akan praktek bareng-bareng di sini. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya buka lagi browsernya ya, atau mungkin kalau menggunakan HP juga bisa menggunakan Android, aplikasi Android. Oke, mungkin untuk presentasinya nggak perlu saya sampaikan ya, apa itu Kahoot dan sebagainya. Saya kira itu langsung saja kita langsung praktek, karena semua di sini saya yakin sudah paham apa itu Kahoot, kemudian nanti siapa sih pendirinya. Oke, itu bisa dicari semua di Wikipedia ada. Oke, Bapak Ibu semua, kita langsung praktek saja di sini. Silakan Bapak Ibu semua bisa membuka. Oke, bentar, saya siapkan dulu ya. Saya mau share screen lagi ya, izin share screen. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya, silakan membuka aplikasi Kahoot di Android atau bisa membuka browser, kemudian bisa ketikkan kahoot.com ya, kahoot.com. kahoot.com. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya anggap sudah ya. Oke, di sini ini tampilan awal dari Kahoot. Ya, dari Kahoot. Mungkin ya sedikit kurang lebih sama lah kayak yang kemarin sudah kita buka, yaitu Quizzes ya. Dan fungsinya pun hampir sama. Oke, apa saja yang perlu kita lakukan pertama kali? Oke, kita abaikan dulu semuanya, kita langsung praktek saja. Kita langsung praktek saja di sini. Sebelumnya kita harus membuka yang namanya akun dulu. Kita buka akun dulu. Kita daftar dulu di
platform Kahoot ini. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan sign up ya, sign up di pojok kanan atas ini. Silakan Bapak Ibu semuanya klik sign up. Oke. Oke, kalau sudah sign up, dan di sini kita choose your account tipe, ini sama aja sih. Saya sebagai tenaga pengajar, saya akan memilih teacher. Sign up teacher, kemudian di sini saya menggunakan higher education ya, kampus higher education. Kalau Bapak Ibu di sekolahan bisa di school juga nggak masalah. Higher Mungkin education. Pak Miko agak lebih lambat sedikit ya Pak ya. Oh ya. Ini peserta ada yang ketinggalan. Oke. Oke, saya ulangi. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan Android. Silakan download Kahoot di situ atau menggunakan browser juga bisa. Browser di laptop, di komputer atau browser di HP juga bisa. Kahoot.com. Kemudian sign up di pojok kanan atas, kemudian pilih kita sebagai apa? Sebagai teacher atau sebagai tenaga mengajar. Kemudian kita klik di sekolahan kita, school atau higher education atau yang lainnya. Nanti sampai sini, create an account. Create an account. Oke, ini ada ya pilihan, ada banyak Kahoot, pilih yang mana? Kahoot.com ya, karena itu ada Kahoot.it dan sebagainya, yang kita pilih Kahoot.com. Oke, sampun ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini create an account, kita biar enak saja lah, kita bisa menggunakan akun Google kita. Ya, akun Google yang sudah dimiliki Bapak Ibu semuanya, atau kalau punya akun Microsoft ya bisa menggunakan Microsoft. Ya, karena di sini kita familiar menggunakan Google, maka saya akan menggunakan continue with Google. Oke, continue with Google. Oke, continue with Google, maka akan muncul jendela baru, kita pilih akun kita. Atau kalau enggak, misalnya Bapak Ibu mau tulis manual ya nggak masalah, di sini klik email dan passwordnya. Email dan password juga nggak masalah. Tapi kalau udah terkoneksi dengan Google, silahkan continue with Google. Oke, kemudian saya klik akun yang ingin saya daftarkan. Oke, sampai sini. Choose your plan. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang kendala, mungkin yang pendaftarannya masih tertinggal atau masih ngisi email dan sebagainya. Iya Silakan Pak, Bapak mungkin Ibu ditunggu bisa. dulu. Ya, saya tunggu dulu ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kemarin yang sudah belajar kuisis, saya kira saat kita belajar Kahoot ini tidak akan terlalu sulit karena fitur-fiturnya hampir mirip ya, hampir mirip. Bisa dikatakan ya ini platformnya sama gitu, cuma beda nama dan beda pengembang saja. Kalau untuk kegunaannya hampir sama, bisa untuk selain untuk speaking juga bisa untuk evaluasi siswa juga bisa. Karena nanti bisa live game, bisa juga sebagai assign atau sebagai tugas siswa. Bisa kita setting di situ. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini choose your plan di sini ada beberapa pilihan. Oke, yang pertama ada plus. Ini kita akun premium ya. Ini kalau kita ingin meningkatkan Mungkin fasilitas di share dari Kahoot itu. screen-nya. Enggak ini enggak masuk, Mbak. Enggak. Oke. Masuk, Pak. Apa enggak masuk share screen saya? Ini baru loading, Pak. Bentar. Masuk ya? Choose your plan. Iya. Pak. Oke, choose your plan ya, benar ya? Betul.
Oke, yang pertama ada plus ini $5, pro $10, premium $15, dan premium plus ini ada $15 dan sebagainya. Nah, di sini kita kalau ingin menggunakan fasilitas yang premium, tentunya nanti akan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Nah, berhubung ini kita praktek, dalam artian di sini kita belajar menggunakan Kahoot terlebih dahulu, dan mungkin kita menggunakan Kahoot-nya tidak katakanlah tidak seprofesional yang mungkin mereka butuh banget Kahoot untuk ujian, untuk yang namanya evaluasi, karena di akun-akun yang berbayar ini nanti ada fitur-fitur yang di-unlock ketimbang akun-akun yang free, gitu ya. Ini di sini ya, contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan akun yang free, ya, kalau kita menggunakan akun yang free, itu playernya itu maksimal hanya 50. Jadi kita membuat soal Kahoot hanya diperbolehkan 50 partisipan yang masuk di situ. Tadi kan masuk 30 sekian, tapi masih di bawah 50, jadi masih bisa. Nanti kalau di atas 50 partisipan yang masuk itu nggak bisa karena dibatasi maksimal 50 saja. Ya di sini asumsinya bahwasanya di kelas kita nggak mungkin kalau satu kelas itu lebih dari 50 siswa atau 50 mahasiswa, kan nggak. Kayaknya jarang sekali sekarang kelas yang besar seperti itu. Jadi masih memungkinkan kita menggunakan yang basic atau yang free gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan update ya silahkan update aja ke 100 atau mungkin ke yang Pro 200 atau yang premium silahkan. Ini yang premium bisa 2000 partisipan bisa langsung masuk. Perbandingannya banyak sekali di sini ya di bawah. Silakan Bapak Ibu bisa baca semuanya di sini. Ini terlalu banyak kalau dibacakan semuanya atau dibahas semuanya. Nanti kita akan menemukan oh fitur ini hanya boleh di premium. Fitur ini bisa digunakan di basic. Nah, nanti pas kita membuat soal akan kita temukan. Oke, bagaimana kita mengakses yang basic? Nah, di sini ada basic feature for creating and playing. Get basic for free. Nah, di bawah planning ini, di bawah harga-harga planning ini ada tulisan get basic for free ya. Kita klik aja get basic for free. Oke. Masuk ya, Mbak Betty, semuanya? Ya. Oke, welcome to Kahoot. Get started in a couple of click. Oke. Kita isi data diri kita ya di sini ya, Ibu. Silahkan diisi. Simpel aja, nggak usah yang ini. Name, country, and school name. Dan username silahkan bisa diganti. Atau kalau belum menghendaki ya bisa maybe later. Oke, sampun ya Ibu semuanya. Lanjut, Sudah. save and continue. Oke, kita sudah masuk di dashboard utama Kahoot. Semuanya. Ini sangat simpel ya. Di sini ada home, discover, Kahoot, reports, group. Nah, reports ini nanti hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa kita nanti akan masuk di report sini. Siapa yang menjawab benar, siapa yang salah, soalnya ini itu, kemudian rankingnya berapa, skornya berapa, semuanya akan ada di report dan bisa kita download dalam bentuk ya Excel dan kita bisa cetak ya, kita print out bisa. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita langsung membuat kuisnya. Oke, kita langsung buat kuisnya di sini. Kita bisa membuat kuisnya di sini. Langsung create ini. Create pojok kanan atas ini samping profilnya ada create. Ada create. Oh, silahkan create. Oke. Oke, ada 3 pilihan. New Kahoot, template,
Ya, ini ada template, 2 template dari sini ya. Kalau yang create new Kahoot ini nanti dia benar-benar blank ya, nggak ada template-nya. Kalau yang 2 ini nanti sudah disediakan template oleh Kahoot-nya itu. Oke, karena kita akan membuat awal baru, nah kita menggunakan yang new Kahoot saja ya. New Kahoot silahkan diklik create. Oke. Oke. Yang merasa ketinggalan bisa ini ya, yang bisa kirim di chat ya, biar saya juga bisa mengamati ada yang ketinggalan atau. Oke, mungkin saya akan bahas sedikit di sini ya. Di halaman ini, pertama di paling pojok paling kanan atas ini nanti akan menjadi judul kuis kita, ya. Ini judul kuis kita. Mungkin tadi kan punya saya soal logika atau mungkin soal matematika atau apa, silakan nanti bisa diisi sini. Kemudian di sini ada kuis, bawahnya ini kuis, ada add question. Nah, kalau kita ingin menambahkan question bisa di add question di sini. Ya, add question. Kemudian bawahnya lagi ada question bank. Ya, question bank itu kita bisa mengambil bank soal yang telah dibuat oleh user Kahoot yang lain. Jadi pengguna Kahoot yang lain membuat soal, kita bisa import soalnya ke Kahoot kita. Kita bisa mengambil soal dari user lain. Ya, satu persatu kita bisa ambil. Nanti question bank, nanti kita praktekkan ya, question bank. Oke, seperti itu. Kemudian ke bawah poll mentok, di sini ada import slide, ini hanya premium ya ini ya. Kita nggak bisa gunakan ini sekarang. Ini hanya premium saja. Yang ada apa namanya? Ada gambarnya mahkota ini premium. Ini berarti fitur premium yang kalau kita menggunakan basic kita tidak bisa menggunakannya. Oke. Kemudian bawah lagi ada import spreadsheet. Ya, import spreadsheet. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kita bisa membuat soal dalam bentuk Excel ya. Kita bisa membuat soal dalam bentuk Excel kemudian kita import langsung ke sini bisa. Gitu ya, dalam bentuk Excel. Nanti untuk apa namanya template-nya bisa di-download sini. Download our template. Nah, nanti template-nya sudah ada, tinggal ngisi aja, kemudian import di sini semua soalnya akan masuk. Oke, itu. Oke, beralih ke sebelah tengah ya. Yang di sini ada click to start typing your question. Tentu di sini adalah pertanyaan kita. Nanti kita akan tulis di sini. Yang di sini maksimal karakternya hanya 120 karakter. Ini sangat sedikit ini. Sangat beda jauh dengan kuisis yang kemarin. Kalau kuisis bisa lebih banyak lagi untuk karakter yang bisa dimasukkan. Kalau Kahoot ini salah satu kekurangannya adalah soalnya kita tidak bisa membuat panjang. Ya. Kalaupun nanti soalnya panjang, ya ini hanya 120 karakter saja. Dengan opsi bold, italic, dan sebagainya di atasnya. Oke, lanjut ke bawah lagi. Nah, di bawah sini, drag and drop image from your computer. Nah, kalau kita membuat soal, di situ disertakan sebuah gambar, nah kita bisa upload image, upload gambar. Nah, ini bisa untuk mengakali ya, semisal pertanyaan kita panjang gitu, nah kita bikin aja teks itu dalam bentuk image, kemudian image-nya itu kita upload di sini. Nah, kalau panjang banget bisa kita akali di situ menggunakan upload image. Bisa. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri. Time limit. Nah, ini time limit ini pilihan waktu menjawab setiap soal. Ya, kalau di sini 20 second berarti soal nomor 1 ini batasan waktunya mengerjakan adalah 20 detik. Ya, bisa kita setting ya di sini ya, maksimal cuma 240 detik ya. Kalau di kuisis kemarin bisa 15 menit, sangat panjang. Kalau ini maksimal cuma 240 detik. Second. Oke, ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa atur poin ya. Jadi setiap soal kita bisa atur poinnya di sini. Ada rentangnya cuma 1000, 2000 sama 0 ya. 0 poin, 1000 poin sama 2000 poin. Nah, mungkin kalau soalnya susah itu bisa kita ratingkan di paling tinggi atau 2000. Nah, ini fungsinya untuk apa ya? Nanti kalau siswa kita menjawab soal, dia yang paling cepat
dan benar, otomatis nilainya paling tinggi. Ya, kalau dia benar tapi jawabnya belakangan, otomatis nilainya tidak maksimal, kayak gitu. Kemudian bawah lagi, di sini ada answer option. Ya, answer option. Di sini ada single select sama multi select. Kalau single select itu, misal pilihan ganda nih, single select itu cuma satu jawaban yang benar. A, B, C, D cuma salah satu yang benar. Tapi kalau multi select, kita bisa menempatkan dua jawaban benar dalam satu soal. Jadi siswa bisa klik dua jawaban gitu, klik dua jawaban. Dan kalau siswa mengklik salah satu, itu bisa dianggap benar. Tapi di sini lagi-lagi ya, di sini hanya fitur premium. Kita tidak bisa menggunakannya nanti di basic ini. Hanya fitur premium. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk jawabannya ya. Ini bukan ABCD ya, tapi segitiga, jenjang ini lingkaran, kemudian yang terakhir ada kotak ya. Segitiga, ini ada seperti ketupat, kemudian lingkaran dan persegi. Maksimal ada 4 opsi, ya, maksimal 4 opsi di sini. Dan di opsi ini juga bisa kita tambahkan image. Nah, di opsi ABCD lah, kita anggap aja ABCD, itu bisa kita tambahkan image dalam setiap pilihan gandanya itu. Oke, jadi image bisa di soal, juga bisa di pilihan ganda. Kayak gitu. Oke, kemudian saya kira itu sudah semua sih. Oh ya, yang paling atas ini, pojok atas, preview. Kita mempreview soal yang sudah kita buat. Exit, keluar, jelas, dan kalau kita sudah selesai membuat soal. Oke, saya kira sudah semua saya jelaskan di sini. Oke, benar ya? Oke. Sekarang kita lanjut bikin soal. Ya, ini soal pertama, pilihan ganda. Coba kita soal yang simpel-simpel aja, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting sistemnya berjalan dengan baik. Kita tahu caranya membuat, kita tahu cara menggunakannya, dan sistem itu berjalan dengan baik. Oke, sekarang pertanyaannya simpel saja, mungkin soal matematika ya. Misal gini aja wes. 1 tambah 1 sama dengan, ini terlalu mainstream soalnya. Terlalu mainstream, sangat umum sekali. Oke, nggak apa-apa, ini cuma praktek aja sih. Oke, kemudian misal time limitnya kita atur 10 detik, poinnya 1000, kita nggak perlu masukkan image dulu di sini. Kemudian answer 1 semisal 2, ini 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Misal kita buat seperti ini. Kemudian di mana kita menentukan jawaban itu benar? Nah, di sini ada buletan ya, lingkaran di sampingnya itu sebagai kunci jawaban, silahkan diklik. Oke, berarti menandakan pilihan yang segitiga atau jawaban 2 itu sebagai jawaban yang benar. Baik, seperti itu. Simpel kan? Simpel sekali. Oke, itu soal yang pertama. Oke, lanjut ya. Di sini kayaknya nggak ada masalah sampai sini. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Kita add question di sini ya. Kita add question. Nah, ini kelihatan lagi nih fitur premium dan fitur free-nya. Kelihatan sekali di sini. Pertama, dia fitur basic itu hanya 2 tipe soal saja ya. Multiple choice atau ABCD and true or false atau benar dan salah. Hanya 2 itu. Hanya 2 opsi itu kita bisa membuat soal. Kalau yang lain kayak type answer, puzzle, polling, word cloud, open-ended, slide, nah ini hanya di fitur premium. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin membuat soal, kemudian memanfaatkan fasilitas ini semua, silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengupgrade Kahoot-nya ke premium ya. Tapi kalau hanya untuk
ice breaking, senang-senang biar siswanya tidak boring di kelas, ya, tidak bosan, cukup menggunakan true or false dan pilihan ganda, tinggal kita kreasikan pertanyaan-pertanyaan kita biar menarik seperti apa. Itu udah cukup. Oke. Saya akan membuat yang true or false ya. Di sini kuis. Sekarang yang tadi kan yang pertama adalah pilihan ganda, sekarang kita membuat true or false. Oke, true or false. Oke. Pertanyaannya silakan Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya, true or false. Contohnya saya seperti ini. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan Bapak Ibu membuat soalnya dulu. Nah, di sini kemudian saya akan menambahkan image ya. Bisa aja mungkin bendera Indonesia. Tinggal upload image. Di sini ya, upload image. Saya pilih bendera Indonesia. Ini bisa bendera, bisa upload image, tadi ya pilihannya ada link YouTube juga bisa. Oke, contohnya seperti ini. Waktunya 10 detik. Jawabannya true. Oke, seperti ini. Mudah kan? Mudah sekali. Sangat mudah. Oke, lanjut lagi. Kita akan membuat soal menggunakan question bank sekarang. Question bank itu nanti kita akan membuat soal menggunakan fasilitas Kahoot ya di sini untuk mengambil soal milik user lain ya, user lain di Kahoot. Kita bisa klik di question bank. Nah, misal saya tuliskan kata kuncinya seperti ini. Pancasila. Coba kita lihat muncul nggak dia. Nah, ini salah satunya nih. Saya mengambil satu soal. Ini, Pancasila sila kedua berbunyi. Nah, ini sudah ada. Kalau ini kita tinggal add saja ya Pak Ibu. Kita tinggal add. Nah, kalau sudah add, kita close. Nah, di sini sudah muncul ya soalnya yang tadi saya ambil dari user lain. Sudah muncul soalnya, sudah muncul gambarnya, sudah muncul apa namanya kunci jawabannya. Jadi tinggal pakai saja. Tinggal pakai saja. Oke, seperti itu. Time limit mungkin saya ganti 20 detik. Oke, gitu ya. Kita udah membuat 3 soal. Yang pertama soal pilihan ganda, kedua kita membuat soal true or false, yang ketiga kita membuat soal menggunakan fasilitas kita ngambil soal dari user Kahoot yang lain. Oke, udah 3 soal. Oke, saya kira cukup 3 soal dulu, kita cuma buat praktek saja. Oke. Oke, setelah itu belum ya, lanjut ya. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, di Kahoot title di sini, enter Kahoot title silahkan diklik ya. Ini setting untuk nama kuis kita. Ini bisa diatur di awal maupun di akhir seperti ini, nggak masalah. Di awal juga nggak apa-apa, lebih bagus di awal. Kita klik setting. Nah, title-nya. Semisal pengetahuan umum. Udah gitu aja, nggak masalah. Cuma title aja sih. Pengetahuan umum. Bahasa Indonesia. Nah, ini ada visibility ya. Ada everyone dan only you. Kalau everyone nanti soal kita yang kita bikin ini bisa di copy oleh orang lain. Kalau only you berarti nggak bisa. Di keep hanya kita aja.
tinggal dibuka atau enggak nanti, terserah Bapak Ibu semuanya. Kalau everyone berarti soal kita bisa diambil oleh user lain. Seperti yang saya lakukan tadi, mengambil user yang lain, masukkan ke Kahoot saya. Oke. Ini save to, ini foldernya, folder Kahoot-nya di Bapak Ibu semuanya. Silahkan mau diganti atau enggak. Deskripsi silahkan mau ditulis atau enggak deskripsi. Bisa. Kemudian cover image, kalau mau diganti, monggo. Kalau sudah di done. Intinya cuma itu, title aja sih. Paling penting di title-nya aja sebetulnya. Kemudian done. Saving, oke, sudah saving. Oke, kita sudah selesai membuat soal dan menyetingnya. Bapak Ibu. Oke, sekarang ada fitur yang lain di sini yang belum kita gunakan ya. Di pojok kanan atas ini ada preview, exit, sama done. Kalau kita preview, klik preview, maka akan mempreview soal yang sudah kita buat. Ya, ini akan mempreview soal yang sudah kita buat. Oke, seperti itu. Kalau exit berarti exit, tapi sudah tersimpan. Kalau sudah selesai, kita klik done. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita klik done ya. Klik done. Oke, sudah selesai. Done. Kita ada membuat 3 soal, simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kalau done, maka kita akan kembali lagi ke dashboard kita ya. Dashboard kita yang pertama tadi. Loh, terus di mana soal yang sudah kita buat tadi? Nah, ada di sini Bapak Ibu semuanya. Ada di My Kahoot. Ya, sini pojok kanan, yang kanannya ada My Kahoot. Ada My Kahoot ya. Kalau sudah, silahkan diklik saja. Kalau kita mau praktekkan, silahkan diklik ya. Di sini. Punya saya pengetahuan umum judulnya ya. Bapak Ibu semuanya, silahkan diklik soal yang sudah kita buat. Nah, ini ada beberapa opsi lagi nih. Pertama ada play, berarti kita memainkan soalnya. Kita play soalnya. Kemudian kita edit, soalnya kita edit kembali. Ya mungkin kita mau tambahin atau mungkin ada kunci jawabannya salah, bisa kita edit di situ. Kemudian ada show answer. Ya, kalau sudah ada yang menjawab, ini ada show answer-nya nanti bisa diklik. Oke, seperti itu. Kemudian lagi nih, kita praktekkan langsung ya. Ini sedikit lagi materinya, sedikit lagi. Kita praktekkan langsung dengan cara klik play di sini. Coba kita klik play ya. Kita klik play. Nah, di sini ada 2 pilihan. Pertama, ada pilihan teach. Yang kedua, ada pilihan assign. Ya. Di pilihan teach ini, itu nanti mirip seperti yang sudah saya praktekkan di awal. Jadi, akan langsung play. Saat itu juga. Semua pemain, semua siswa mengerjakan soalnya bareng-bareng. Gitu ya. Jadi nanti soalnya akan tampil di layar saya ini, kemudian di device-nya siswa, di HP-nya siswa, nanti hanya muncul segitiga, kemudian ada ketupat tadi, kemudian ada lingkaran, ada kotak untuk memilih jawaban itu. Jadi siswa hanya memegang HP untuk memilih jawaban, sedangkan soalnya ada di layar saya, layar guru. Kayak itu untuk teach. Kalau assign, nah kalau assign nanti kita sebagai tugas. Kita klik assign, nanti sebagai tugas, soal ini bisa diakses oleh siswa kapan saja, tergantung kita tergantung kita ngaturnya soal itu available sampai kapan. Soal itu bisa diakses sampai kapan. Nah, kayak gitu. Bedanya di situ teach sama assign. Nah, tapi kalau assign nanti soal dan jawaban itu akan muncul di HP-nya siswa. Soal dan jawaban akan muncul di device-nya siswa. Kalau yang teach, soalnya hanya muncul di layarnya guru, layar siswa hanya jawaban. Nah, kalau yang assign sebagai tugas, pertanyaan berikut jawaban akan muncul di layar HP-nya masing-masing, karena siswa pasti mungkin bukanya berbeda-beda ya di situ ya, waktunya berbeda-beda. Gitu. Nanti guru tinggal mengecek hasilnya. Misal siswa A sudah mengerjakan, akan terlihat di report nanti. Oke, seperti itu. Oke, kita praktekkan yang teach dulu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya klik teach di sini. Oke, klik teach ya. Teach pun di sini ada 2 mode. Yang pertama ada mode klasik, yang kedua ada
tim mode. Kalau tim mode nanti grup. Karena kita belum bikin grup ya. Karena ini bisa bikin grup nanti di awal itu ada bikin grup ada. Oke, yang saya praktekkan tadi kita menggunakan klasik ya. Player versus player atau satu persatu device-nya. Satu persatu device-nya. Kemudian game option ini banyak sekali ya di sini ya. Yang premium kita lewati dulu. Friendly nick matter generator. Nah, nickname-nya bisa diatur sendiri. Maka di-off-kan. Lobby musik. Ya, ini musik tadi ya kan di awal tadi pas mengerjakan lobby semuanya ada musiknya. Ini bisa di setting di sini. Pakai musik yang mana. Bisa di-play satu persatu untuk mengeceknya. Oh, saya suka yang original. Oke, original. Saya suka yang Halloween. Oke, saya pilih yang Halloween. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada randomized order of question. Berarti nanti question atau pertanyaannya akan di random. Tadi kan ada 3 soal. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua true or false, yang ketiga tadi itu pilihan ganda tapi kita ambil dari orang lain. Nah, itu bisa diacak nanti. Yang tampil mana dulu? Bisa diacak. Kemudian randomized order of answer. Sama, ini juga nanti answer-nya akan di random. Yang tadi segitiga itu jawabannya 2, nanti segitiga itu bisa yang 3 atau bisa yang 4. Bisa diacak. Oke. Ini lagi di sini ya. Ini instruction show minimize instruksinya, kemudian ada macam ini automatic move stroke question, kalau udah selesai otomatis lanjutkan, rejoin after every game. Ya, kalau udah ini bisa rejoin lagi setelah game selesai. Ini classic. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau kita klik classic, classic seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya, yang saya tampilkan tadi, yang awal tadi. Kemudian kita perintahkan siswa kita untuk membuka HP, buka kahoot.it, kemudian masukkan game pin ini. Kalau sudah selesai, tinggal klik start yang sini. Kalau sudah masuk semuanya, tinggal klik yang start sini. Itu ya. Kalau sudah selesai, tinggal klik start. Misal 10 siswa, 10-10-nya sudah masuk, kita tinggal start main game bareng-bareng. Oke, seperti itu. Saya kira enggak, ini sudah saya praktekkan yang tadi. Kalau yang satunya lagi, tadi ada, saya back lagi ya. Saya back dulu. Nggak bisa di back. Nah ini. Satunya ada assign ya. Kalau kita assign, nah ini. Dia bisa available sampai kapan ya. Available sampai kapan. Sini ya. Misal sampai hari Minggu. Jadi yang kita buat itu nanti bisa kita bisa kita akses bisa sampai hari Minggu jam 12 ya gitu, bisa kita akses seperti itu. Kemudian ini ada question timer ya, ada timernya. Nanti kemudian randomize untuk random answer dan nickname generator. Player limit cuma 50 ya karena kita basic. Oke, seperti itu. Itu mungkin dari awal sampai akhir. Kemudian kalau udah selesai nanti ada di report sini siapa yang sudah mengerjakan, nilainya berapa, semuanya ada di report sini. Oke, seperti itu mungkin kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Anggiat Miko atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak Ibu yang kurang paham bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami tampilkan lalu dijawab oleh Bapak Anggi. Untuk presensi dan link sertifikat nanti akan dibagikan di sesi akhir. Baik, silahkan segera untuk barangkali ada yang mau tanya. Sudah jelas atau masih tambah bingung? Ini ada yang bertanya, Pak. Mohon izin dari Bu Azizah itu. Aplikasi ini free atau berbayar? Seperti itu. Oke, tergantung kebutuhan kan tadi sudah jelaskan bahwasanya ada user plan-nya. Tergantung kita menggunakannya buat apa kan gitu. Tergantung perencanaan kita buat apa. Kalau dengan fitur seadanya ya udah kita menggunakan yang free saja kan gitu. Kalau kita menggunakan fitur-fitur yang lebih dari Kahoot ya kita
bisa langganan per bulannya. Seperti itu. Oh, jadi itu ya, ada yang free, ada juga yang Berbayar. berbayar. Nah, ini untuk melihat kelas sudah gabung semua di Kahoot, untuk menjawab soal itu caranya gimana, Pak? Ada pertanyaan lagi tuh di kolom chat. Oke, tadi kan sudah ya, kita bisa saat saya praktekkan dari awal. Tentunya kita harus tahu dulu jumlah siswa kita berapa. Nah, kita bisa lihat di situ siapa yang sudah gabung, kan sudah ada di situ namanya siapa aja kan muncul nanti. 1, 2, 3, si A, si B, si C, si D sudah masuk atau belum, berapa audiens yang sudah masuk, itu bisa kita cek saat kita start quiz tadi loh. Saat kita start quiz, kalau udah semuanya ini, langsung kita start. Kalau semisal masih kurang 2 atau 3, kita masih bisa menunggu sampai penuh. Atau kalau males nunggu atau mungkin emang siswa ini nggak mau mengerjakan, ya udah start aja seperti itu. Jadi intinya siapa aja yang udah masuk itu ada di pertama kali kita play itu, maka siswa yang masuk akan tahu karena harus memasukkan nama di situ. Oke, seperti itu. Dan nanti di laporan juga ada di laporan si A udah mengerjakan, si B udah mengerjakan, si C udah mengerjakan, nilainya berapa, kemudian podiumnya siapa yang paling tinggi nilainya, ada semua di report nanti. Oke, nanti saya tunjukkan reportnya ya, yang tadi kita kerjakan semuanya, nanti saya tunjukkan reportnya, laporannya. Oke, seperti itu. Oke. Lalu ada yang tanya lagi nih, apakah fitur free ini dapat digunakan selamanya atau ada batas maksimalnya? Dari Ibu Azizah Nurul. Oke, sebetulnya nggak ada yang abadi ya, kecuali yang di atas. Jadi nggak bisa selamanya. Di sini maksud selamanya adalah, oke, saya paham. Maksudnya adalah apakah ini tidak berbatas waktu dalam artian kalau biasanya trial itu kan bisa digunakan selama 7 hari atau mungkin 30 hari, 14 hari dan sebagainya. Nah, di sini selama saya mendaftar pertama kali sampai sekarang itu belum ada yang namanya peringatan bahwa akun saya sudah expired. Ya, jadi di sini Bapak Ibu semuanya menggunakan free, ya udah terima free itu dengan konsekuensi fitur-fitur yang di situ fitur-fitur free yang ya seperti itu. Soalnya ya mungkin hanya pilihan ganda sama true or false kayak gitu. Toh nanti kalau mungkin setahun lagi kok akun kita expired, ya tinggal daftar lagi pakai email baru kan gampang. Nggak usah pusing-pusing Pakai email lagi. baru ya, Pak ya? Tapi nggak ada kok ini, saya nggak ada peringatan ini untuk 7 hari, 30 hari saya belum menemukan. Mungkin nanti saya cek dulu. Oke, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah setiap soal harus ada waktunya ya? Kalau tidak dikasih waktu bisa atau tidak? Untuk yang tadi, Pak. Oke. Kan tadi ada timernya kan? Oke. Untuk yang timer itu nanti berlaku untuk live quiz yang seperti yang saya tadi loh. Yang saya praktekkan di awal itu ada kan by timer. Soalnya kan di situ nunggu semuanya selesai waktunya atau nunggu semuanya daftar menjawab soal baru kita next. Nanti kalau nggak ada timernya, ada seorang siswa yang ngerjakinnya lama banget, itu kan kita nggak bisa next soal, dalam artian ya mungkin bisa dengan konsekuensi dia tidak mengerjakan soal, tapi kalau harus menunggu kan nanti kelamaan yang lain juga nunggu soal yang muncul gitu. Tapi kalau yang assign tadi ya, assign kan ada pilihan apakah menggunakan timer tadi ya, ada, nah itu bisa di unchecklist, jadi bisa seperti itu. Coba aja nanti untuk yang assign. Kalau yang live game itu harus menggunakan timer karena kita mainnya bareng-bareng. Kasihan kalau ada salah satu siswa yang mengerjakan soalnya terlalu lama kayak gitu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah fitur assignment itu dibagikan ke siswa memakai link atau kode yang tadi, Pak? Oke, sama nanti menggunakan sama menggunakan kode nanti. Bapak Ibu bisa langsung praktek aja kok. Silakan kalau ada fitur-fitur yang ini seperti apa sih, langsung praktek aja, nanti langsung ketemu jawabannya di situ. Langsung ketemu. Kalau saya pakai itu nanti kodenya tinggal dibagikan. Ini juga ada share link Mbak di sini. Share Kahoot dan sebagainya. Kayak gitu. Berarti kode bisa, link bisa. Nah, silakan. Oke, bisa. Lalu share ini loh share Mbak. Kalau kita share kan bisa di-share di Facebook, Twitter, Google Classroom pun bisa. Oh. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yanuar, apakah ada menu huruf Arab atau hijaiyah khusus untuk pelajaran bahasa Arab? Nah, ada nggak tuh, Pak? Oke, bahasa Arab ya. Oke, saya praktekkan saja Pak Iya, langsung sekarang. Oke, bahasa Arab ya. Bisa nggak sih saya ngetik Arab di iya. sini? Nah, Bisa tuh. bisa ya? Sisa ini saya bisa mengetik bahasa Arab di sini. Tulisan Arab bisa ditulis di sini. Oh, Atau kalau mungkin teks Arabnya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa teks Arab itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk image, kemudian image itu diupload di sini. Diupload. Sebentar hmm. ini saya screen saya masih kan share-nya? Masih kan share-nya? Masih. Oke, jadi Bapak Ibu bisa ngetikkan Arab mungkin di Word atau mungkin di mana, kemudian tinggal di print screen atau di screenshot, kemudian disimpan dalam bentuk JPEG atau image, kemudian diupload di sini. Beres. Apapun bisa. Oh, jadi dalam bentuk gambar ya, lalu ditempel gitu ya, Pak ya? Gambar bisa. Kalaupun mau ngetik juga bisa. Ini juga bisa ini ngetik Arab. Hmm, oke, baik. Oke. Nah, ini ada lagi yang tanya, kalau mapel bahasa Jawa ada aksara Jawanya nggak, Pak? Apakah ada menu aksara Jawa? Bahasa Jawa nggak ada ini. Nggak ada ya? Ini aja yang mengembangkan aja dari Norwegia mungkin belum menyentuh Jawa ya di sini ya. Kalau di bahasa di sini ya. Oh iya. Kalau language di sini Oh, ya ini cuma ini bahasa Indonesia. Kalaupun Bapak Ibu ingin aksara Jawa, caranya sama. Silakan ketik di Word, pakai image kemudian ya? pakai image, upload di sini semuanya beres. Hmm, ya, Kayak gitu. oke Pak. Kalau ini ada pertanyaan lagi, kekurangan dari penggunaan Kahoot itu apa? Kalau tadi kan kita udah bahas fitur-fiturnya, kalau kekurangannya apa, Pak? Kekurangan dibandingkan sama apa gitu. Mungkin dengan aplikasi sejenis yang lain. Ini dia hanya bertanya seperti itu. Nah gitu. Kalau saya sih nggak banyak ngeluh di sini ya. Mungkin saya sebagai user yang senang pakai gratisan ya di sini saya agak risih saja sama mungkin kalau bayar di situ harus apa namanya upgrade-nya agak mahal kan di situ yang menggunakan fitur itu. Saya kira untuk fitur-fitur yang sudah ditawarkan oleh kau sendiri sudah cukup lah, lebih dari cukup. Orang kita juga sebagai pengguna kan bukan sebagai pembuat juga, ini udah sangat cukup seperti itu. Mungkin apa ya, mungkin fitur kalaupun Bapak Ibu semuanya menggunakan apa namanya fitur premium pun ya mungkin setiap aplikasi pasti punya kelemahan itu dan nanti ditemukan saat Bapak Ibu semuanya menggunakannya. Oke, kayak gitu. Nah, ini dari Ibu Ruscita, jika tes dengan Kahoot ini dibuka tidak bersamaan atau jika ada siswa yang tertinggal mengerjakan soal, itu bagaimana, Pak? Oke. Ini kan tadi ada dua opsi ya, live sama assign. Iya. Kalau untuk siswa sebagai tugas ya silakan dipilih assign saja. Tapi kalau untuk live langsung ya pilih yang live karena di situ nanti di dalam satu ruang, satu kelas bisa kita kontrol siapa aja yang sudah masuk, siapa aja yang belum masuk bisa kita kontrol. Tapi kalau untuk mengantisipasi siswa kok belum masuk ya kita pilih yang assign saja. Jadi siswa bisa mengerjakan itu kapanpun waktunya gitu. Kalaupun ya ini ya kalau dia masuknya di tengah-tengah, semisal live ya, masuknya di tengah-tengah ya dia bakalan ketinggalan atau mungkin yang pertama nggak kejawab soalnya. Kayak gitu. Jadi ada dua pilihan tadi ya Pak, tinggal dipilih kondisinya seperti apa. Baik, ini dari Priyani Saptaningrum. Untuk menjawab pertanyaan dengan Kahoot, apakah siswa harus unduh aplikasinya? Enggak. Untuk pertanyaan kan tadi bisa lewat browser. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan browser yang ada di HP, tinggal klik aja, ketik aja kahoot.it, ya, kahoot.it, tinggal masukkan PIN, kemudian masukkan apa namanya, bisa masukkan username-nya. Bisa menggunakan browser, bisa menggunakan aplikasi. Silakan pilih salah satu. Boleh. Kalau untuk penilaian assign tadi, apa sama kayak pas live itu, Pak? Sama. Pertanyaan seperti itu, Pak. Sama ya? Penilaiannya sama. Ya mungkin lebih ke ini sih, kan sejauh ini sama aja sih Mbak. Cuman nanti kekurangannya gini sih kalau assign tuh. Semisal ada 2 orang siswa di situ ya,
yang satunya mengerjakan, yang satunya belum, nanti saya ngerjakannya, saya mau lihat dulu punyamu ngerjakannya, nilainya berapa, atau mungkin ini kan bisa aja di situ, bisa aja ada Nyontek. akal-akalan di situ. Soalnya apa aja di situ, kan bisa aja contek-contekan kayak gitu. Kalau yang assign seperti itu aja sih. Tapi kalau assign itu hanya untuk evaluasi siswa, silakan untuk belajar. Kan semisal kita beri pertanyaan, tujuannya sebetulnya bukan untuk menilai siswa, tujuannya adalah untuk agar siswa itu membaca, agar siswa itu belajar, kan bisa. Jadi tidak melulu assign itu untuk penilaian siswa, tapi untuk memancing siswa untuk belajar, untuk membaca, atau mungkin untuk diskusi dengan temannya, kayak gitu. Jadi nggak semata-mata untuk penilaian semuanya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Untuk kelas 1 dan 2, apakah aplikasi Kahoot ini efektif? 1 dan Mungkin 2 apa ini? mungkin 1 dan 2 SMP atau SD atau SMA, ini juga kurang Oke, jelas ini pertanyaannya. mungkin maksudnya kelas 1 dan 2 SD ya mungkin ya. Kalau SMP kan mungkin kelas 7, kelas 8. Oh iya. Oke, kalau untuk kalau untuk kelas 1 dan 2 ini efektif saja asalkan bagaimana pengemasan kita membuat soal ya. Kalau mereka siswa kan lebih suka, kalau siswa SD kelas 1 2 kan dia lebih suka berimajinasi ya biasanya. Jadi dia lebih suka dengan penampilan gambar-gambar, dia lebih suka dengan tampilan-tampilan. Jadi kemas saja Bapak Ibu semuanya kalau membuat soal untuk kelas SD kelas 1 2 silakan bisa menambahkan gambar-gambar yang menarik di situ. Kemudian ada musik juga yang menarik di situ. Saya kira itu udah sangat cukup sekali untuk 1 2 kan. Kalau pegang HP kan juga tinggal klik segitiga, kemudian apa tadi, ketupat, kemudian ada kotak, ada lingkaran, tinggal klik itu kan semua orang juga bisa kayak gitu. Tinggal bagaimana kita mengemas soal yang kita buat bisa efektif. Sepertinya sudah ya, pertanyaan yang di kolom chat sudah saya bacakan semuanya. Bapak Ibu, untuk link presensi dan e-sertifikat dapat diunduh di kolom chat, terus materi linknya juga sudah tersedia di kolom chat. Dikarenakan waktu sudah cukup sore dan ini mepet maghrib juga, kita akhiri workshop pembelajaran series Pusat Studi Kecerdasan Digital ketiga ini. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari narasumber. Terima kasih Pak Miko atas sharing ilmunya, dan terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya mengikuti workshop sore hari ini hingga akhir. Semoga dari hasil diskusi tadi kita memberi manfaat untuk kita semua, terutama bagi pengajar ya, untuk salah satu alternatif pengajaran di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita tutup acara ini, silahkan diaktifkan videonya, kita ambil gambar bersama. Silahkan panitia untuk men-screenshot. Siapa yang screenshot? Mari Bapak Sudah Ibu. ya? Mas Irfai? Benar. Oke, Mas Hadibi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Dikasih aba-aba ya, Mas? Aba. Ya. 1, 2, 3. Ya. Baik. Berapa halaman lagi nih? Oh, 5 ya. Oke. Iya. Yang halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3. Baik. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Dan yang terakhir halaman 5. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Moderator. Oke, terima kasih Sudah, Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih ya atas atensinya. Telah diberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di sini. Oke, saya cukupkan ya, mungkin dari saya. Tadi belum saya tutup ya, saya cukupkan dari saya. Iya. Banyak salahnya, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan ya, ilmu pembelajaran daring ini. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, tidak hanya menggunakan Kahoot ini.
Oke, terima kasih. Selamat sore dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miko atas sharingnya. Marilah kita tutup workshop ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, dan semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Makasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Sama-sama Ibu-Ibu. Pak. Terima kasih. Makasih Mas Miko. Ya, Terima kasih semua sama-sama. panitia. Terima kasih.